Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo saderenge kita lanjutaken ngaji kita kitab Nasaihul Ibad, masih makalah yang ke-13. Kita awal dengan baca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita fid dunya hatta akhirah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ila walidaina wa asatidana Ali husuli maqasidina allati darda an nabiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kalau wingi sampun nggih, makalah yang ke-13. Termasuk penyebab kegelapan hati kalau ini sampun. Nah, saat ini An Aliyin, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dawuhe Kanjeng Nabi. Asyaddu ma atakhawwafu alaikum. Inna asyadda ma atakhawwafu alaikum. Sesungguhnya yang sangat aku takutkan akan menimpa kepadamu, kata Rasulullah. Khoslatani, ada dua hal. Ada dua hal, kata Nabi, yang itu sangat aku khawatirkan, sangat aku takutkan akan menimpa kalian. Yang pertama yaitu itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, nuruti terus hawa nafsunya diumbar. Watulul amali, dan panjang angan-angan, banyak ngelamun aja. Jadi terlalu banyak berandai-andai, tapi yang nggak mungkin, jadi sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya jenengan berandai-andai kepingin jadi Kapolri, yo, polisi duduk ya, kepingin jadi Kapolri dan berandai-andai. Misalnya, atau ya sesuatu yang sekiranya tidak mungkin terjadi. Itu yang ditakutkan Nabi. Fa amma itba'ul hawa fa innahu ya'dilul haqqo. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu itu, maka dia itu akan terpalingkan dari kebenaran. Wa ammatulul amal, orang yang panjang angan-angannya, suka melamun, berandai-andai. Fal hubbu lid dunya, maka dia akan cinta kepada dunia. Sehingga kalau terlalu banyak berandai-andai, lupa dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk penyebab
gelapnya hati itu yang mengikuti hawa nafsu, panjang angan-angan, terlalu banyak berandai-andai ya. Waktunya dihabiskan untuk ngelamun. Nah, ini terjemah, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan dari kalian itu ada dua hal, yaitu mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu menyesatkan dari kebenaran, memalingkan orang dari kebenaran, dan panjang angan-angan itu melupakan ini terjemahan kurang tepat. Itu hubbud dunya, hubbur lid dunya, itu menyebabkan cinta kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Wa arba'atun min nuril qalbi. Lah ini berikutnya, kalau kemarin 4 kegelapan hati. 4 kegelapan hati kemarin itu adalah terlalu kenyang, kemudian berteman dengan orang-orang dolim, lupa kepada melupakan dosa-dosa yang sudah dilakukan sehingga gak bertobat-tobat, seakan tidak berdosa, dan tulul amal, panjang angan-angan. Lah ini ada kebalikannya. Wa arba'atun min nuril qalbi, ada 4 hal, ini merupakan cahaya hati. Kalau kita memiliki biasa melakukan 4 hal ini, maka hati ini jadi bercahaya. Kalau hatinya bercahaya ini kan terang, sehingga jernih cara berpikirnya, petunjuk itu kelihatan. Tadi gelap kan nggak ada cahayanya, moco zakat, jadi nggak ada petunjuk, nggak kelihatan. Tapi kalau hatinya terang, maka dia akan bisa mengikuti petunjuk dengan benar. Apa itu yang 4 hal? Batnun jaiun. Yang pertama yaitu perut yang lapar. Maka orang yang sering puasa, tirakat, itu pasti dia memiliki kecerdasan spiritual, ketajaman batin hatinya ini ada. Batnun jaiun min hadarin, perut yang lapar karena taat kepada Allah, takut kepada Allah. Ya ingin, intinya laparnya itu karena ya mendekatkan diri kepada Allah, puasa, sering puasa, atau ya tidak berlebih-lebihan artinya, sehingga sering berbagi. Wasuhbatus solihin, yang kedua yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Jadi kalau kita itu dekat orang-orang soleh, kumpul orang-orang yang soleh, itu sudah auranya itu berbeda. Tadinya yang hati kita gelisah, mungkin kumpul dengan orang-orang yang soleh itu sudah ketenangan muncul. Jadi energinya itu sudah akan berpengaruh. Maka kadang orang ada seorang murid itu yang gelisah, sumpek, ya urusan macam-macam. Ingin ketemu gurunya sudah, kemudian dia datang ke rumah gurunya, baru sampai di depan rumahnya melihat saja itu sudah masalahnya ketemu, problemnya terjawab. Kenapa? Karena berkumpul, berteman dengan orang yang soleh itu sudah satu cahaya hati. Karena itu ya semoga kita ini ketemu dan senang berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, wahifdzud dzunubi al-madiyati, yaitu mengingat terus dosa yang terlanjur dilakukan. Jadi diingat sendiri, bukan diapal tapi dicerita-cerita lah. Itu menginspirasi orang lain berbuat jahat.
Jadi diingat-ingat sehingga itu akan menjadikan kita terus beristighfar. Walaupun sudah melakukan kebaikan, tapi dosa kita harus teringat terus. Jadi kalau memandang diri sendiri, selalu memandang dosanya, sehingga terus tidak hentinya kita selalu beristighfar kepada Allah. Tapi kalau melihat orang lain kepada kita, kita tidak boleh terus melihat kesalahannya. Ya. Kalau melihat orang lain, lihat kebaikannya, sehingga kita merasa tertinggal dan kita terdorong untuk selalu berbuat baik. Wa qasrul amali, dan pendek angan-angan, sedikit kan banyak keinginan, tidak banyak keinginan. Jadi orang-orang yang rumahnya mewah, para pejabat itu ya, atau para artis itu yang sudah punya semua, itu kenapa masih gelisah, masih susah? Karena keinginannya lebih besar. Orang punya uang 100 juta itu kalau sudah sangat banyak bagi orang yang keinginannya hanya ingin memiliki yang di bawahnya. Punya uang 100 juta, dia keinginannya hanya punya mobil yang ya harganya 50 juta cukup. Wis cukup, wis seneng udah. Enggak usah yang baru, second sih penting lancar, dia seneng. Tapi orang punya 100 juta, sementara yang diinginkan itu yang harganya 1 M, loh ini kan kurangnya jauh. Jadi lebih gelisah. Maka termasuk nurul qalbi itu adalah tidak banyak berangan-angan, menyedikitkan keinginan. Jadi orang-orang yang di desa-desa, di kampung-kampung yang mungkin tidak punya apa-apa seperti itu, hanya punya beras dan lauk untuk besok, itu sudah senang. Kenapa? Karena keinginannya tidak muluk-muluk. Sudah ada yang besok dimakan, sudah ada yang besok mungkin untuk beraktivitas lagi, itu sudah kebahagiaan. Sudah bisa tidur nyenyak. Tapi orang-orang yang sudah rumahnya mewah, mobilnya mewah, tidak bisa tidur malam itu padahal kasurnya sudah mentul-mentul. Kenapa? Karena teringat terus besok yang nagih banyak. Jadwal yang diinginkan sederetan yang harus dipenuhi. Nah, ini wa qasrul amal, ini sedikit memendekkan angan-angan apa ini. Jadi gak banyak keinginan. Maka kalau ingin hati kita ini bercahaya, tidak banyak ngelamun, tidak banyak berandai-andai. Apa yang ada disyukuri lagi. Wa arba'atun min nuril qalbi, 4 hal ini bagian dari cahayanya hati, hati yang bercahaya. Batnun jai'un, perut yang lapar, min hadarin, karena takut kepada Allah. Karena laparnya ini dalam taat kepada Allah. Wa suhbatus solihin, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Wa hifdzud dunubi al-madiyati, selalu mengingat dosa yang terlanjur dilakukan sehingga terus beristighfar kepada Allah. Wa qasrul amali, dan pendek angan-angannya, tidak terlalu banyak berangan-angan, tidak banyak keinginan. Nah, Qala Abu Thayyib Tunggal Mali. Ini masih makalah yang ini penjelasan makalah yang ke-13. Abu Thayyib seorang ulama berkata, man jalasa ma'asama niyata asnafin. Berarti menjelaskan terkait dengan suhbatus solihin, berteman dengan orang soleh.
Barang siapa yang duduk-duduk, maksudnya bergaul ma'athamaniyata asnafin, bersama 8 kelompok ini, zadahullahu thamaniyata asya, maka Allah akan menambahkan kepada orang itu 8 hal, 8 perkara. Bergaul dengan 8 golongan ini, kelompok manusia ini, maka nanti pengaruhnya berbeda. Jadi beda teman, beda pengaruh. Teman itu sangat berpengaruh. Apa yang dilakukan teman maka akan kita ikuti. Man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya warrughbata fiha. Man jalasa, barang siapa yang suka bergaul. Jalasa itu hanya duduk. Siapa yang duduk ma'al agniya, bersama orang yang kaya, maksudnya bergaul ini. Kumpul dengan orang-orang yang kaya. Nah, ini berpengaruh. Apakah kita nanti jadi kaya? Nggak tahu. Tapi yang jelas dalam makalah ini, siapa yang bergaul dengan orang-orang kaya, zadahullahu hubbud dunya, maka dia akan tambah kedunian, tambah senang dunia. Kenapa? Karena orang kaya yang dibahas kekayaannya, bisnisnya. Nah, kalau kebetulan yang bergaul itu sesama yang kaya, yang ngimbangi. Tapi yang miskin ketemu kumpul sama orang kaya. Nah, itu yang menyebabkan nanti suka berhayal tadi. Tambah senang dunia. Bahkan nanti kalau kembali kepada kelompoknya sesama yang miskin, ini ngomongnya sudah beda. Jadi yang dibahas yang lain ini membahas ya dapat cicilan, dapat utangan. Yang di sini bahasnya miliaran, bahas bisnis yang besar-besar. Jadi berhayal. Jadi kapan itu saya lihat ada postingan video yang polisi nyari orang-orang yang stres, ya, gila. Ada seorang wanita itu ya dikurung terus di rumahnya, yaitu gara-gara berhayal, ingin punya bisnis, wah macam-macam, tambang, karena kumpul dulu menjadi karyawan, kumpulannya para bos-bos yang biasa dijak meeting bahas bisnis. Akhirnya berandai-andai sampai kemudian ya dinyatakan gila, gangguan jiwa. Justru pulang orang tuanya dicari, minta modal untuk usaha seperti orang kaya itu, padahal bukan levelnya lah katanya. Akhirnya ya masuk rumah sakit jiwa, gak bisa membiayai rumah sakit jiwanya, ya dikurung tadi. Nah ini, jadi itu kumpulan teman itu dahsyat pengaruhnya. Kumpul orang-orang yang kaya tambah hubbud dunya, senang dunia, warughbata fiha, dan senang bahagia dengan urusan-urusan dunia ini. Yang kedua, waman jalasa ma'al fuqara'i, siapa yang bergaul dengan orang-orang miskin, fakir miskin, kumpul dengan orang-orang yang miskin, hasala lahu syukra warridho bikismatillahi, maka dia akan memiliki sifat syukur, dia akan memiliki hati yang semakin bersyukur dan ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita kumpulannya orang-orang kok miskin-miskin, maka kita akan alhamdulillah, kita akan semakin bersyukur. Ini sudah miskin, sulit ekonominya, ngiri-ngirian misalnya ya.
Kita misalnya alhamdulillah saya ya walaupun gak banyak uangnya tapi juga masih sehat. Nah, misalnya. Ini akan bertambah semakin bersyukur. Wa man jalasa ma'as sultan, barang siapa yang bergaul dengan raja, dengan penguasa, dengan pejabat, zadahullahul qaswata wal kibro, maka Allah akan menambahkan kepadanya al-qaswata, kerasnya hati, wal kibro, dan sombong. Jadi hatinya semakin ya keras, muncul kesombongannya. Kenapa? Merasa dekat dengan pejabat, dekat dengan orang penting. Jadi beda, orang sering ketemu pejabat atau orang penting lah, penguasa. Ini kalau nanti pulang ke kelompok aslinya itu beda ngomongnya sudah. Padahal ketemu orang penting bagian gawat tas saja ini. Ya kan sering, karena kumpul situ ngomongnya sudah berbeda. Jadi kalau dekat pejabat atau politisi ya nanti itu pulang nang kampung misalnya kan, ya nanti ngomongnya sudah bukan lagi ngomong pertanian yang di kampungnya, ngomong politik dan sudah seperti penguasa itu. Nah, ini dampak bergaul dengan penguasa, pejabat atau seorang penting. Nah, ini nanti dia akan merasa penting. Nah, ini kecuali kalau dia memang orang penting. Padahal nanti kalau dia pecat ya sudah selesai. Waman jalasa ma'an nisa'i. Nah ini. Dan barang siapa yang bergaul dengan para wanita, kumpulannya ibu-ibu terus ya. Laki-laki maksudnya kumpulnya wanita, atau sebaliknya mungkin. Wanita senang kumpul dengan laki-laki, bergaulnya dengan para wanita. Zadahullahul jahla wasyahwata, maka Allah akan menambahkan kepadanya tambah al-jahla, bodoh, wasyahwata, dan tambah syahwatnya. Jadi kalau kumpul dengan wanita senangan ini tambah bodoh ternyata. Gak tahu bagaimana ini berjuang, orang mau berjuang ini kok dilapori krimintek misalnya. Wahai perawatan, waduh ini wadal waktunya untuk berbuat yang bermanfaat untuk negara ini, masih bulat mikiri shopping dan ada. Ini tentunya ini ya dengan para wanita yang enggak solihah lah. Kalau para wanita yang solihah mungkin ya berbeda. Oh, jadi yang jelas kumpulannya seneng kumpul wedok ya tambah syahwatnya, tambah bodoh. Tadi mun pinten ada berapa? 4 nih. Nah, separuhnya nanti yang 4 itu kumpul apa lagi? Pengaruhnya apa? Nah, insya Allah ada kesempatan berikutnya. Ini kan tadi 8. Siapa yang bergaul dengan 8 orang ini akan dampak karakternya ya 8 juga. Kumpul dengan orang kaya tambah cinta dunia, senang dunia. Kumpul dengan orang-orang miskin tambah bersyukur, tambah ridho dengan ketentuan Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Senang kumpul pejabat, dia tambah sombong, tambah keras hati. Kumpul wanita-wanita ini tambah syahwatnya, tambah bodohnya. Berikutnya senang kumpul apa lah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.